apa-apa, tapi karena taat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, judulnya orang taat sengsara itu enggak ada. Itu hoax. Itu kalimat yang dihembuskan setan, dimasukkan ke kepala, ke hati, ke fikir. Yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Taat. Nah, ini harus kita rubah sekarang konsep hidup. Jadi kebutuhan pokok apa? Kantor atau taat? Taat. Nah, kantor ngapain? Sarana. Sarana apa? Sarana hidup. Namanya sarana hidup berarti harus kita cari atau enggak kita cari? Ya kita cari. Namanya sarana. Tapi nyarinya enggak ngoyo. Nyarinya itu bukan tidak sungguh-sungguh ya. Ngoyo itu bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya apa ya ngoyo ya? Hah? Apa ya? Bernafsu kurang pas. Iya. 2000 buat kamu. Tidak berambisi. Nah, nyarinya itu tidak berambisi. Sungguh-sungguh tapi tidak berambisi. Dapat ya alhamdulillah, enggak dapat ya alhamdulillah. Yang penting aku usaha. Enak atau enggak enak? Enak. Karena hatinya taat. Jadi tenang. Maka begitu hati ini kehilangan taat, hilang itu tenang. Lah kalau tenangnya hilang berarti gonjang ganjing. Lah apa artinya punya rumah tapi di rumah enggak tenang? Apa artinya punya istri, lihat istrinya enggak tenang. Apa artinya punya suami, lihat suaminya enggak tenang. Apa artinya punya anak, lihat anak hatinya enggak tenang. Apa artinya hidup, uripe gak tenang. Ngeri atau enggak ngeri itu? Ngeri. Kenapa? Enggak tenang. Kehilangan satu kata yang namanya taat. Berarti sekarang kita harus bisa membedakan mana kebutuhan pokok, mana kebutuhan sampingan alias sekedar sarana hidup. Sekedar sarana hidup, bukan tujuan hidup. Bukan hidup. Jadi kalau hidup itu apa taat. Kalau makan itu sarana hidup. Enggak makan kita bisa hidup, enggak taat kita enggak bisa hidup. Yang dimaksud enggak bisa hidup bagaimana? Lah tadi itu apa artinya punya semuanya kalau ternyata tidak tenang, kan enggak iso urip ya, enggak bisa menikmati hidup. Sekarang kita cek diri kita masing-masing. Ya pemirsa, sahabatku dimanapun antum berada, saya nih ngomong gini ngajari diri saya. Ya, syukur-syukur alhamdulillah kalau ada yang dengarkan gitu ya. Ikut sadar bareng, ya sadar bareng. Bib, kalau Bib mau sadar saya juga nunut ikut sadar ya, kan bagus toh ya. Namanya sadar berjamaah, biar ganjarannya semakin banyak. Nanti kalau temennya banyak kan semangatnya semakin besar. Coba cek kebutuhan pokok taat yang paling pokok satu. Kalau ibadah mahdhah namanya SHOLAT. Bahasa Indonesianya atau SHALAT terserah. Pokoknya ini salat atau sholat. Ya kalau bahasa Arabnya alif lam shad lam alif tak marbutah as-shalah. Ya, as-shalah. Kebutuhan pokok itu. Sekarang coba cek apakah sholat itu kebutuhan pokok kita? Ini kok keheningan mendadak terjadi. Mikir semua ya. Iya, jadi piye ya. Begitu kita itu enggak makan siang, mulai gelisah. Betul ya? Gelisah. Makan apa ini? Makan apa ini? Makan apa? Makan apa? Telat dikit makannya gelisah. Pertanyaannya, kalau telat sholatnya gelisah enggak? Cek diri kita masing-masing. Kalau makannya itu menunya kurang enak, kurang berselera, betul? Nah kalau sholatnya menunya kurang enak, gimana kira-kira?
Apa sama penting? Allah Akbar. Pas lebih cepat lebih baik Habib gitu ya. Seadanya pakaiannya, bacaannya nggak diniati, ya nggak cari yang oke, nggak cari yang bagus, pokoknya asal sholat. Kita cek, kalau kita belum bisa menjadikan sholat ini kebutuhan pokok kita, kalau kita belum bisa menjadikan puasa Ramadan kebutuhan pokok kita, kalau kita belum bisa menjadikan bakti sama orang tua kebutuhan pokok kita, kalau kita belum bisa menjadikan taat pada suami kebutuhan pokok kita, kalau kita belum bisa menjadikan sayang kepada istri kebutuhan pokok kita, kalau kita belum bisa menjadikan betul-betul didik anak untuk Allah bukan sebagai kebutuhan pokok kita, maka tanda tanya besar, uripmu nggo apa? Hidup kita ini untuk apa? Buat apa hidupnya itu ya? Ya, mumpung masih hidup, ya ayo dandani. Ya ayo perbaiki. Saya ngomong begini kan ada anak saya nih anak saya. Di depan saya ya, ada anak saya, ada yang di dalam. Ada yang jauh di layar monitor. Ya, ada istri saya yang mendengarkan. Ada sahabat-sahabat saya. Yuk nonton yuk. Hidup kita ini buat apa gitu loh. Apa hidup ini kebutuhan pokok nonton drama Korea? Kebutuhan pokok main game. Kalau nggak main game nanti stres. Nggak nonton drama Korea kurang hiburan. Nggak begitu nanti hatinya jadi galau. Hidupnya jadi resah. Atau kalau nggak ngaji saya stres Bib. Saya kalau nggak ngaji stres Bib, saya kalau nggak sholawat stres saya kalau nggak zikir bisa stres saya, gelisah saya, kurang sholawat saya, kurang zikir saya, kurang ngaji saya, gelisah saya kalau nggak datang pengajian seminggu sekali di Masjid Raudhah, ada yang hilang dalam hidup saya, itu baru keren. Majelisnya libur, alhamdulillah, yang sering-sering Bib gitu, koplak gitu kita. Ya, ini perlu kita cek diri kita masing-masing. Kalau sudah kita rapikan ini kan sederhana sebetulnya. Mohon maaf, merapikan sholat itu urusan mudah atau susah sebetulnya? Mudah kan ya? Jadikan sholat kebutuhan pokok, jadikan ngaji kebutuhan pokok, jadikan zikir kebutuhan pokok. Yang saya sebutkan semua tadi itu pekerjaan berat atau ringan? Ringan. Tapi kalau jadikan cari duit kebutuhan pokok, mumet atau enggak mumet? Mumet, harus cari pembeli, cari nanti yang mau dijual apa, menawarkan, resiko rugi, ditipu dan lain sebagainya. Kalau sholat, wudhu di Indonesia ini paling mudah, keran dibuka, air mengucur. Belum tentu di negara lain bisa seperti di Indonesia. Masjid turah-turah itu air. Masya Allah, dan gak mandek-mandek kok ya. Kamu kalau wudhu bingung, tunggu saja hujannya datang, terus langsung ya, wudhu pertama kali air langsung dari langit, masya Allah. Indonesia, alhamdulillah, langitnya banyak airnya itu untuk Indonesia. Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah, dandani sholat nih. Buat ini hidup kita, bukan hidup orang lain. Sholat kita perbaiki, baca Al-Quran kita perbaiki, zikir kita perbaiki, hubungan dengan orang tua, dengan anak perbaiki. Saya ingatkan ibu-ibu, mbak, bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak, please, ya, yang sayang sama anaknya, ingat dalam sebuah hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an a'ana waladahu ala birrih, atau kama qala sallallahu. Didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya bisa menjadi anak yang berbakti kepadanya. Artinya, semoga Allah merahmati orang tua kalau sama anaknya, orang tua tadi tidak mengancam-ngancam. Kamu durhaka loh nanti kalau kamu kerjanya neken anaknya, ngancam anaknya, kamu nggak akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak model apa kaya ngono kuwi? Masya Allah, ada enggak yang model begitu? Semoga enggak ada. Ya, semoga enggak ada. Kamu celaka kamu.
Gak dapat ridhonya Allah kamu. Kamu nyakitin mbokmu, Masya Allah. Ini ngeri, ini gak dapat doanya Nabi Muhammad SAW ini. Orang tua model begini. Anak bukan untuk dibegitu-begitukan. Anak bukan untuk diancam-ancam. Anak bukan untuk dimaki-maki. Anak bukan untuk dihina. Anak itu lahir menangis. Tugasmu adalah merangkul dan memeluknya. Bu. Betul. Orang terus gerang mbok bengak-bengoi, mbok bentak-bentai, terus mbok perintah minggat tenan, mumet awakmu. Kan enggak begitu. Jadi kalau diambil makna sebaliknya, yang membantu anaknya taat dirahmati, lah kalau yang menjadikan anaknya enggak taat, diapakan itu? Lawannya rahmat apa? Enggak berani ngomong saya. Dijauhkan dari rahmat. Dijauhkan dari rahmat, makanya orang tua yang kejam sama anaknya gak akan bahagia hidupnya, sengsara terus. Kadang dalilnya orang tua demi kebahagiaanmu nak, padahal bukan, demi kebahagiaan orang tuanya. Kadang-kadang Masya Allah milihkan baju anaknya aja tuh sesuai seleranya. Iki lho apik nggonen anak yen domblong, Masya Allah jadul. Sehingga anaknya berangkat sekolah sama malunya luar biasa, dipakai salah, gak dipakai salah. Begitu anaknya gak mau pakai, bilang anak durhaka. Masya Allah, ono ki sing modelnya iki mbuh ning ndi. Naudzubillah min dzalik.